Cover Andy. She's in it. She can't. Berlatar di Maroko, diperlihatkan Andy dan Baker di mana saat itu Baker sedang menawarkan sebuah pekerjaan pada Andy. Keduanya lalu menuju sebuah tempat di mana di sana mereka menemui dua orang lainnya yang bernama Joe dan Nikki. Dan ternyata mereka berempat adalah mantan prajurit khusus yang kini menggeluti usaha di bidang misi-misi berbahaya dan beradrenalin tinggi. I have something for you. Nikki. I know you needed a break, but it's been over a year, boss. You can do some good. Have you been watching the news lately? Sebagai sosok paling senior, Andy memutuskan untuk bertemu James yang merupakan anggota dari CIA yang menawarkan mereka pekerjaan tersebut. Dia nyatanya ingin mengetahui lebih detail mengenai pekerjaan yang ditawarkan termasuk resiko yang dihadapi demi keamanan anak buahnya. A school southwest of Juba was attacked by a militia. Current administration's policy is to deny aid to any She died 2 years ago. Just haven't found my way back yet. Di sana, James menjelaskan tentang misi penyelamatan anak di bawah umur yang sedang disandra oleh para teroris bersenjata di Sudan Selatan. Singkat cerita, dengan penuh pertimbangan Andy memutuskan menerima pekerjaan tersebut dan langsung OTW ke TKP bersama rekan-rekan lainnya. Saat malam tiba, mereka sudah berada di tempat di hadapan kamp pertahanan musuh. Perlahan mereka mulai merangsek masuk kemudian melumpuhkan satu persatu petugas patroli di sana. Keahlian mereka memang tak perlu diragukan lagi berkat latar belakang dan pengalaman mereka sebelumnya. Beberapa menit berjalan sesuai rencana hingga mereka memasuki sebuah lorong bawah tanah yang anehnya tak ada siapapun di sana hingga tiba-tiba mereka diberi tembakan oleh sekelompok pasukan yang datang dari kegelapan. Tapi siapa sangka mereka bangkit kembali dan membalikan keadaan serta menghabisi para pasukan tadi dalam sekejap mata. Everyone's still with me? Yeah, sí. Tutto bene. Faktanya, misi tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk membuktikan eksistensi kekuatan kelompok Andy sejauh ini, yang sengaja dibuat oleh CIA yang menghanyur mereka sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan lokasi tersebut. Di sini terlihat kondisi fisik mereka sudah kembali pulih seutuhnya tanpa bekas luka sedikit pun yang padahal sebelumnya habis diberi tembakan. Sementara itu, raut kekecewaan jelas terlihat di wajah Andy. Seiring mereka simpulkan bahwa ada elit global yang telah mendeteksi kekuatan spesial mereka. Scene kemudian beralih ke Afghanistan, di mana saat itu pasukan militer Amerika tengah melakukan penyisiran terkait seorang tokoh pemberontak. The women are holed up at the house with the arches. Di sana, tak lama target pun ditemukan atas petunjuk dari ibu-ibu Patayat yang sejatinya mereka sedang dijadikan tameng untuk menutupi persembunyian si target. Baku tembak pun sempat terjadi sebelum akhirnya si buronan tumbang setelah beberapa peluru bersarang di dadanya. Covering! Clear! I'm trying to save you, man. Dizzy, a little help. Seperti halnya Andy dan pasukannya, si buronan kembali hidup dan balik menyerang dengan pisaunya yang mengakibatkan salah seorang pasukan militer bernama Neil tewas. Sementara di tempat lain, Andy dan timnya memutuskan kembali ke Maroko untuk mencari James. Akan tetapi pada saat bersamaan, mereka sama-sama memimpikan Neil yang ternyata masih hidup setelah insiden menimpanya tadi.
Sontak, mereka terbangun dan kaget karena bagi mereka mimpi seperti itu adalah nyata, ibarat sebuah isyarat akan kehadiran anggota baru. Faktanya, selama 200 terakhir, baru kali ini terlahir kembali yang dianugerahi kehebatan yang sama seperti mereka. Black woman. I saw an older one in a hijab. Team. The knife was a pishkat. Pushed. Dari sana Andy memutuskan untuk mencari keberadaan Neil, sementara sisanya tetap kembali ke Maroko untuk mencari James. Kembali ke Afghanistan, di mana pasukan militer Amerika yang melihat kejadian terbunuhnya Neil kaget saat mengetahui Neil masih hidup, terlebih luka sayatan di lehernya kini telah menghilang. Fuck me. Now there's not even a scratch. Di saat yang sama, seorang CEO perusahaan farmasi ternama di Inggris yaitu Dr. Stephen sedang mempresentasikan proyek memperpanjang usia manusia dan rupanya James lah yang berada di balik rencana tersebut. Investment drives my enthusiasm to take risks. These risks extension has reversed the chromosomal clock of human stem cells. In my research, now you know they're for real. Hal itu terbukti ketika dia menyetorkan hasil rekaman saat terjadi insiden di Sudan beberapa waktu lalu, yang artinya bahwa Andy dan timnya lah yang akan dijadikan objek tes mereka. Recovering an uncontaminated sample of the site proved. Orders just came through. They're sending you to Landstuhl, Germany for more tests. SDI Afghanistan, Neil yang lagi ngaso tiba-tiba dibawa secara paksa oleh sosok wanita yang tak lain adalah Andy yang telah berhasil melacak keberadaannya. Meskipun ia sempat mencoba melarikan diri, namun Andy tak membiarkannya begitu saja, bahkan tak segan-segan menembak tepat di kepalanya. Why does it have to be so goddamn slow the first couple of times? Secara tidak langsung, kehebatan Neil terasah. Buktinya, luka akibat tembakan barusan langsung pulih dengan cepat tanpa ada bekas luka sedikit pun. Terlepas dari semua itu, dia masih bingung dengan keanehan yang dialaminya. Maka dari itu, dia memilih ikut bersama Andy untuk mendapatkan jawaban dari semua ini. Singkat cerita, mereka kini dalam perjalanan menuju Paris. Di penerbangan itu mereka sempat cekcok dan berkelahi, hingga saat Andy mematahkan kaki dan tangannya. Di situ dia menyaksikan secara langsung saat luka-lukanya tersebut sembuh dalam hitungan detik saja. Dan faktanya, tanpa dia sadari bahwa ada sebuah kekuatan di luar Nurul yang telah melekat di dalam dirinya. You're very good. Lalu, mereka berdua pun tiba di sebuah tempat terbengkalai di pinggir kota Paris, di mana Baker, Joe, dan Nicky telah menunggunya di sana untuk bersembunyi. Nikki and I met in the Crusades. The Crusades? It used to take years to track a new one. Booker was the last. Di sana, Neil kembali diyakinkan bahwa mereka adalah sekelompok prajurit masa lampau yang dianugerahi kemampuan khusus, yakni keabadian atau bisa dibilang luka apapun yang mereka terima akan sembuh dalam hitungan detik saja. Warrior, just like us. Long time ago. We dream of each other. They stop when we meet. Why? I think you should get some rest. Diketahui pula jika Andy beserta anggota lainnya telah hidup sangat lama, bahkan dari ratusan tahun sebelumnya. Selain itu, mereka juga mampu mendeteksi kemunculan anggota baru lewat mimpi karena kesamaan genetiknya. So, you're even older than him. We dream of each other. They stop when we meet. Why? Maka, tak heran jika setelah kurun waktu 200 tahun terakhir mereka menemukan Neil juga. Beban kehidupan orang ini sangatlah berat ketika harus merasakan pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian. Seperti itulah yang dirasakan oleh seseorang teman seperjuangan Andy dulu yang dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris sejak 500 tahun silam, dan hingga saat ini dia masih menjalani sisa keabadiannya dalam keadaan terpenjara dalam kerangka baja di dasar laut. I believe it's because we're meant to find each other. That your wounds just don't heal up anymore, and That's the reason why we dread capture.
Tanpa disadari, nyatanya James telah mengetahui tempat persembunyian mereka dan mengutus pasukan untuk melakukan sebuah penyergapan. Sadar akan hal tersebut, Andy langsung kembali ke dalam rumah untuk memastikan kondisi teman-temannya. What's happening? You're still in this shitty game with me. You hear me? Benar saja, Joe dan Nikki berhasil diculik sementara Bucker ditemukan terkapar dengan kondisi perut hancur dihantam ledakan granat. Dengan sigap, Andy langsung menghadang pasukan mengincarnya. Tak lama setelah itu, pertarungan tak terelakkan. Let's move! Wait for the signal. I strongly recommend that we leave right now. Meskipun hanya seorang diri, ia mampu membantai semuanya tanpa tersisa. Ia lalu mengajak kedua anak buahnya menuju tempat lainnya di Paris, yakni sebuah bunker yang telah ditemukannya sekitar tahun 1950-an. What is this place? Stephen yang sangat ambisius dan proyek kimia farmasinya terlihat saat mengetahui jika James berhasil membawa dua orang anak buah Andy. Tak tanggung-tanggung, dia nekat melukai tubuh Nikki untuk membuktikan keabadian mereka. Can we take the cuffs off? No, sir. We can't. Talent. But I prefer my evidence to be in. Setelah terbukti, keduanya dibius untuk kemudian diambil kode genetiknya dengan dalih demi kemanusiaan yang padahal jelas-jelas tujuan Stephen tak lain adalah demi cuan semata. About science, not profits or sadism. And a fair few quid to boot. Sementara itu, Andy dan yang lainnya kini tengah berada di dalam bunker. Andy sempat terkejut saat melihat luka bekas pertarungannya kemarin belum sembuh seperti biasanya. Tanpa diketahui, kedua temannya diam-diam dia pergi ke apotek terdekat untuk mengobati lukanya tersebut hingga saat dia pulang, terlintas bayangan tentang seseorang teman sekelompoknya dulu yang pada akhirnya mati juga. Keesokan harinya, Andy berniat untuk menyelamatkan Joe dan Nikki bagaimanapun caranya. Mereka pun menuju ke sebuah tempat di Inggris yang disinyalir sebagai tempat tinggal James saat ini, tetapi Neil memilih mundur karena tak sanggup menjalankan misi bersama kelompok ini. We're supposed to do and we don't even know why. You think knowing is gonna make... Kali ini, Andy membiarkannya pergi membawa sepucuk pistol yang padahal sudah tidak ada pelurunya. Lalu, Andy yang sudah berada di lantai atas rumah langsung menodongkan senjata dan menanyakan keberadaan Joe dan Nikki pada James. Where are they? Namun tiba-tiba dia ditembak dan pelakunya tidak lain adalah Bucker sendiri. Faktanya, James telah mempelajari cara bertahan hidup kelompok ini hingga mendapat bantuan dari Bucker yang tujuannya adalah mencari solusi untuk menghentikan penderitaan Andy dan kawan-kawan. Yang padahal faktanya tak akan ada siapapun yang bisa menghentikan semua itu kecuali jika sudah tiba waktunya. I'd learned your secret history, written in the margins. Can discover how we keep living. He might find a way how to end that. Sayangnya, saat itu Bucker belum tahu bahwa kekuatannya dimulai hilang dan saat mengetahuinya, Bucker sangat menyesal. Tak lama, Stephen dan pasukannya datang dan membawa paksa keduanya sekalipun kondisi Andy sudah seperti manusia normal pada umumnya. Let's get them home. Let her go. Cover me. James sempat menghalangi upaya tersebut karena dianggap sudah di luar kesepakatan. Akan tetapi, Stephen mengabaikannya dan membuatnya terkapar di lantai. Penelitian pun segera dilakukan tanpa memandang kondisi Andy. What happened? She's not healing. Sementara itu, James yang tengah termenung menyesali didatangi Neil yang akhirnya memilih kembali mengikuti Jack Andy. Dia pun tercengang ketika mendengar betapa besarnya jasa Andy pada sekian banyak peristiwa penting di dunia. Di samping itu, kata penyesalan terucap dari mulut James karena telah menyebabkan kelompok ini dijadikan percobaan oleh orang serakah seperti Stephen. She can't see it. 1916. She saved a family of refugees. Untungnya, dia masih punya peluang untuk membayar kesalahannya itu dengan menunjukkan keberadaan mereka kepada Neil. Tanpa buang-buang waktu, Neil yang diantar James segera menuju gedung kantor Stephen.
Dengan kekuatannya, ia berhasil menyusup masuk ke sana dan menghabisi beberapa anak buah Stephen dan berhasil sampai ke ruang penelitian Andy dan kawan-kawan. Setelah itu, mereka pun menyatukan kekuatan untuk menghabisi Stephen yang kini tengah bersembunyi. There's 4 shooters at the door and more coming. I'm locking you down in the penthouse until this is over. Dengan pengalaman dan kerjasama yang baik, meskipun kalah jumlah, mereka bertemu dengan sangat baik dan mulai menghabisi anak buah Stephen satu persatu sambil melindungi Andy yang kini tak abadi lagi. Meski begitu, Andy tak ingin hanya menonton saja dan ikut juga bertarung yang membuat timnya semakin bersemangat. Cover Andy. Hingga sampai di titik di mana Stephen terpojok. Tak ada tempat untuk kabur dan cara terakhir ialah menodongkan senjatanya pada Andy. Namun, ia hendak menembak, Neil dengan cepat bergerak hingga membuat Stephen dan dirinya sendiri terjatuh dari lantai 15. Come on. Faster than the elevator. Dan berkat keabadiannya, Neil berhasil pulih sedangkan si Stephen harus pindah alam. Beberapa waktu setelahnya mereka pun berkumpul di sebuah bar sembari merenungi kejadian yang baru mereka alami. Diketahui jika kini Neil telah resmi keluar dari kesatuan militer dan memutuskan bergabung dengan Andy, sementara itu Baker harus menanggung konsekuensi dari kesalahannya, yaitu tak boleh bertemu dengan mereka selama 100 tahun ke depan. Film pun ditutup dengan Baker yang didatangi sesosok wanita yang tak lain adalah rekannya dulu bernama Quinn. Dan entah apa yang mereka lakukan setelahnya. Lalu film pun tamat. Oke guys, itulah dia alur cerita film The Old Guard. Lumayan seru juga buat ditonton bareng keluarga. Terima kasih yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh jajaran pamit dan adios amigos permios.